Gue nggak tahu film ini sebenarnya pinter apa enggak. Gue juga nggak tahu gue bisa nggak mengartikan ini pada saat kelar nontonnya. Karena endingnya ini terbuka dan berdasarkan interpretasi masing-masing. Yang penting gue akan berusaha nggak tahu belepotan, berusaha lebih jelas. Karena kadang-kadang pas gue dengerin review gue sendiri, gue juga bingung nih orang ngomong apa sih, nggak jelas gitu. The Platform menceritakan tentang sebuah penjara vertikal. Ini ngomongnya sih bukan penjara ya, tapi pit atau apa. Dan di sini orang-orang ceritanya menjalankan sebuah hukuman atau mereka berusaha mendapatkan imbalan dari waktu yang mereka lalui di tempat ini. Jadi uh, settingnya cuman kotak, terus di tengah-tengah ada lubang kayak lubang core buat lift, tapi ada platform yang turun naik. Tiap hari platform ini turun dari level 0 dan di situ penuh dengan makanan dan habis itu turun sampai paling bawah lah. Jadi awal-awal kita nggak tahu ada berapa level dan awal-awal kita juga nggak tahu aturan mainnya. Kita ngikutin satu orang yang namanya Goreng. Oke, gue stop sebentar di sini. Gue udah nonton platform 1 dan 2 dan gue makin aneh awalnya. Kok banyak banget sih bahasa Indonesianya? Jadi di sini pemeran utamanya namanya Goreng. Goreng pisang, goreng nasi, nasi goreng. Terus temennya namanya Terima Kasih. Ya ngejanya sih nggak gitu. Gue kira bahasa Jepang, tapi ternyata habis itu gue jadi curiga mereka banyak pakai kata-kata Indo karena di platform 2 tuh ada yang namanya sahabat, kekasih, dan satu lagi yang paling heboh daging babi. Terus gue coba cari tahu emang ada hubungannya ya mereka dengan bahasa Indonesia. Karena ini adalah film Spanish. Ternyata nggak ada. Dan sutradaranya juga nggak punya background Indonesia, nggak punya sejarah Indonesia. Jadi mungkin dia pernah ngelihat kata-kata dan merasa cocok, mungkin dia berasa ini eksotik nih, nggak ada orang yang tahu tentang artinya. Pasti ini bahasa anta beranta di mana masih banyak kanibal, dia gak tahu aja ada 285 juta penduduk yang bisa ngomong ini, atau setidaknya mengerti apa itu nasi goreng. Tapi kalau secara fair, bahasa tuh jarang ada yang murni, jadi mungkin kata-kata ini juga ada di bahasa lain. Macam gue pernah ngobrol dengan orang-orang Filipin, kita tuh banyak bahasa Jawa yang mirip dengan bahasa Filipin dan kita juga bahasanya juga kadang-kadang berasal dari bahasa lain. Tapi kalau untuk mendalami ini bakal jadi makin belepotan lah, ngelar ngidul ini aja udah menyimpang. Oke, saya balik lagi ke filmnya. Jadi ceritanya si Goreng ini masuk ke dalam pit ini dengan sukarela. Dia mau dapat diploma dan dia juga mau berhenti merokok. Mungkin bagi dia ini kayak main-main atau sesuatu yang kayak retreat gitu loh. Oh, gue ikut deh, ikut ginian nanti ada imbalannya. Ya kalau misalnya kalian disuruh, oke lu bisa bayarin kuliah lu kalau lu ikut program ini nih. Ingat ya, kalian makannya jangan milih makan yang cemen-cemen macam puding atau macam apa, apa tahu goreng, pilih yang besar macam nasi tumpeng. Terus kalau ditanya bisa bawa suatu objek, jangan bawa buku, jangan bawa boneka, jangan bawa anjing, bawa golok atau apa gitu. Kalau sampai ada kejadian kayak gini di mana kalian itu, karena lihat aja film ini. Jadi semua orang ditanyain kalian makanan favoritnya apa, terus lu bisa bawa satu objek ke tempat ini. Jadi ada yang bawa, si Goreng bawa buku, temennya bawa pisau, ada yang bawa anjing. Memang kalau misalnya gue ditanya, lu kalau terdampar di pulau terpencil gak ada siapapun, lu cuman bisa bawa satu barang, ya gue bawa anjing gue dong, gak ada temennya. Atau gue bawa buku, gue yang bisa bikin gue baca berkali-kali misalnya biar gak bosen. Tapi kita mungkin gak akan kepikiran kalau ditanya juga makanannya apa sih, jawabnya makanan favorit. Mungkin gak akan kepikiran kalau itu akan jadi hukuman atau sesuatu yang penting buat lu. Jadi si Goreng ini dia ada di level 40-an pas pertama dia
ada di pit itu, dan di situ temennya namanya Terima Kasih, dia kayak bapak-bapak paling egois di dunia, dan dia masih males-malesan kasih info. Si Goreng, kita ngapain ya, ini juga tempatnya cuman konkret doang, ya udah ini cuma sekedar hukuman lah, seperti retreat yang dia pikir. Nah terus pas jam makan kali ya, ada satu platform turun di tengah. Jadi ini kayak dumb waiter. Dumb waiter itu ya istilah di bidang food and beverage tentang waiter bodoh ceritanya. Ini cuman kayak lift makanan atau lift, kalau di restoran suka dipakai buat transfer alat masak atau masakan. Jadi nggak usah pakai waiter, makanya dibilang dumb waiter yang kerjanya cuma naik turun nganterin makanan. Nah platform itu kayak gitu. Jadi si Goreng ngelihat pas platformnya turun, makanannya udah acak-acakan. Mereka kan di level 40-an. Kelihatannya agak menjijikkan gitu. Ya lu bayangin kalau misalnya kita ke restoran terus atau ke warung atau apa, yang kita lihat sisa-sisa makanan di atas meja. Kan males tuh ngeliatnya, mau makan kok kayaknya geli, bekas orang, berantakan, iler, nggak tahu apa. Nah si Goreng itu nggak mau makan gitu. Tapi si bapak Terima Kasih ini langsung langsung dimakan sama dia. Katanya lu mendingan makan deh, tapi si Goreng nggak lapar. Gua ambil satu apel aja. Tapi ternyata nggak boleh, lu nggak boleh ngambil makanan, lu harus langsung makan di dalam waktu yang disediakan, itu kayaknya 1 apa 2 menit. Dan kalau lu ngumpetin makanan, itu sel bakal jadi dingin banget atau panas banget. Pokoknya lu bisa mati gitu. Jadi anyway, awal-awal si Goreng nggak mau makan karena jijik, tapi akhirnya dia merasa perlu karena nggak ada lagi sumber makanan lain gitu. Jadi apa yang terjadi adalah di level 0 kita dikasih lihat kalau ada orang yang menyiapin makanan itu. Mereka nyiapinnya nggak main-main, bukan kayak restoran yang India yang sarungnya digulung pakai singlet terus dimasak masak makanannya di penggorengan macem-macem pakai air kaki dan kawan-kawan, atau masak di mana di hutan atau apa. Tapi ini kayak restorannya Golden Ramsy gitu, yang dibikin dengan indah, dengan muka songong chefnya. Sebenarnya kenapa sih chef selalu dikasih lihat mukanya songong? Ada nggak kalian yang jadi chef yang mukanya ramah gitu? Makin songong kayak makin gak enak deh makannya, atau makin sedikit deh isinya cuman sebutir olive atau apa. Anyway, oke. Jadi di situ makanan disiapkan dengan ceritanya dengan benar-benar kreatif dan penuh dengan inspirasi. Terus penyajiannya juga bagus banget di platform itu, ada pokoknya indah semua, pakai piring kaca, piring porselen, ada kayak tray, ada pokoknya bagus. Tapi mereka satu-satu kan turun tuh. Dan begitu turun, orang-orang yang ada di level atas mereka bisa makan sepuasnya, pokoknya selama 2 menit makanannya masih bagus. Makan makin lama makin berantakan, pas nyampe di level 40-an kan udah jelek. Nah lu bayangin nyampe di level 100-an kayak apa, masih ada nggak makanan, udah kayak apa. Dan ternyata enggak, ya segitu doang makanannya. Dan karena mereka berhenti di tiap platform atas duluan dapat makanan dong. Jadi pada saat nyampe mungkin 60-an udah gak ada sisa-sisa pantat ayam juga udah gak ada kali. Dan itulah yang terjadi. Jadi si Goreng ini dia ngerasa kasihan dong orang-orang yang di bawah gak makan, kenapa ada ketidakadilan ini. Dan dia juga berusaha ngajak ngomong orang yang di bawah. Terus si Terima Kasih bilang, kita gak ngomong dengan orang di bawah. Loh kenapa enggak? Pokoknya enggak gitu. Nah jadi di film ini mereka banyak menyinggung tentang apa yang terjadi di sosial, di dunia sosial kita. Jadi salah satunya adalah kayak si Terima Kasih bilang, orang yang di bawah kita tuh gak ada artinya, kita gak usah ngomong sama mereka, mereka tuh gak penting, mereka kedudukannya lebih rendah daripada kita, karena orang yang di atas kita juga gak ngomong sama kita. Ya kalian tau lah, ini gak usah diartikan, ini jelas gitu. Kadang-kadang mungkin kalau di tempat-tempat yang masih ada
kasta atau apa, kadang-kadang kayak gitu, mereka nggak dikasih untuk sosialisasi atau apa, walaupun di zaman sekarang harusnya udah nggak se-ekstrim itu, karena bagaimanapun kita kan ketemu di dunia kerja atau apa, tapi mungkin dari secara individual bisa aja ada orang yang sombong, gue nggak mau ngomong sama orang di bawah gue, jijik mereka lebih rendah dari gue, dan sebaliknya. Jadi ya ini juga salah satu kenyataan di kita. Nah, kenyataan lain yang mau dikasih tahu di film ini adalah orang-orang yang di atas, mereka tuh kadang mempunyai banyak sekali privilege, mempunyai banyak keuntungan dalam hidup ini, dan mereka jadi maruk gitu. Jadi misalnya mereka tuh bisa makan cuman secukupnya aja, sepiring aja cukup, mereka kenyang atau apa, tapi mereka makan ini maruk, sampai akhirnya begitu sampai ke tempat, ke level keberapa, makanannya udah gak ada gitu. Dan kita dikasih tahu kalau semua pesanan makanan yang semua pesanan orang yang ada di situ itu ada. Jadi misalnya gue pesan nasi goreng, gue pesan tumpeng, gue pesan tumpeng, lu pesan misalnya kroket gitu loh, siapa suruh, barang kita tuh ada di platform itu. Tapi jadi kalau semua orang makan dengan adil, harusnya sih semua orang ada makan sesuatu, tapi karena sistemnya kayak gitu, orang yang di atas maruk, akhirnya paling bertahan sampai seberapa jauh sih makanannya gitu. Dan ini juga dikasih tahu kalau semakin tinggi kita punya kedudukan, kadang-kadang kita juga semakin buta dengan apa yang terjadi di bawahnya. Jadi gue rangkum dulu seperlunya biar gue bisa ngomongin sok-sokan mengartikan begini. Nah, jadi pada saat awal-awal si Goreng dan Terima Kasih ini ada di level 40-an, mereka masih oke lah, masih dapat makanan walaupun udah compang-camping. Jadi pelan-pelan mereka kayak mulai bersahabat, dan si Goreng kasih tahu kalau dia di sini buat apa, buat dapat diploma biar bisa berhenti merokok, dan barang yang dibawa adalah sebuah buku yang namanya namanya apa ya? Namanya Don Quixote. Biar gue nggak belibet, gue nama bukunya buku Don aja ya. Nah, jadi ini adalah barang luxury-nya si Goreng, sebuah buku, dan dia juga diketahui si Terima Kasih, lu ngapain bawa buku, sementara si Terima Kasih bawa pisau tajam. Jadi si Terima Kasih ini ada di situ karena dia sedang menjalankan hukuman. Dia tuh, menurut dia tuh, dia sering beli-beli banyak iklan di TV, kesel, di TV-nya dia lempar keluar jendela, kena orang mati, dan dia masuk penjara gitu. Ya, ini sebenarnya di film ini banyak juga dark humornya, jadi kadang-kadang ada sedikit yang lucu, yang dark gitu. Nah, jadi mereka saling kenal, dan si Terima Kasih ini ternyata udah lumayan lama di situ. Dia bilang tiap bulan kita akan di-assign ke level yang baru, dan ada satu kali gue dapet level 100-an berapa, gue harus makan orang gitu. Terus bener aja di bulan kedua mereka di-assign kayaknya di level 170-an, dan bangun-bangun si Goreng udah diikat. Terima Kasih bilang, lu lihat aja kita ada di level 170-an nih, mana ada kita dapat makanan, jadi gue harus makan elu katanya. Enak banget ngomongnya, nanti lu bakal jadi tender setelah beberapa hari atau beberapa minggu nanti, biar enak gitu. Jadi si Goreng ini udah keikat, nggak bisa ngapa-ngapain kan, dan pada saat dia mulai dikupas-kupas, jadi film ini gory banget, maksudnya banyak darah, banyak kekerasan. Jadi kalau kalian nggak suka yang kayak gitu, janganlah nonton yang kayak gitu, daripada gimana gitu. Pada saat si dia mau dipotong, diiris, kayaknya mau dimakan hidup-hidup dikit-dikit gitu, lebih menggenaskan. Dia ditolong sama satu cewek yang namanya apa, pokoknya namanya Miharu. Jadi tiap bulan si Miharu ini turun, dia ikutan naik di platform itu, turun buat nyari anaknya katanya.
dan kadang-kadang dia di dikasarin, dijahatin sama orang-orang lain karena kan dia jadi umpan yang gampang gitu loh, cuma ada di platform itu. Nah, si Goreng ini pernah menolong si Miharu, Miharu. Dan kali ini pada saat dia mau dikupas, pas banget si Miharunya lagi turun naik platform, jadi dia ditolong dan si Goreng jadi membunuh si terima kasih dan akhirnya si terima kasih yang dimakan. Begitu cara dia survive. Terus habis itu dia kebangun lagi. Kali ini dia ada di level 202. Dia ada dapat partner baru karena si terima kasih kan udah mati tuh. Dan partnernya ini namanya Imogiri. Imogiri juga mungkin ada nama daerah di Indonesia atau kebetulan doang. Nah, si Imogiri ini ternyata salah satu officer yang waktu itu mempertimbangkan aplikasi dia buat masuk tempat sini. Gue juga heran tampangnya bisa serem banget pas dia jadi officer. Dan mereka ada di level, mereka startnya dari level 30-an, 39 atau apa. Dan lumayan dong level itu masih dapat makanan. Jadi si Imogiri ini bilang kalau dia masuk ke situ karena dia cancer gitu. Jadi antara dia pengen dapat something atau dia juga pengen mencoba, sebenarnya sih gue yakinnya dia mau dapat something, dan apa yang dibawa adalah anjingnya. Jadi dia biarpun dia officer, dia nggak terlalu tahu tentang kondisi tempat itu. Jadi dia menganggap ya sama dengan si Goreng kali, dia menganggap tempat itu mungkin cuman sekedar retreat, sekedar solitude, dan nggak tahu kalau kenyataannya separah ini. Dan dia mencoba, si Imogiri ini mencoba untuk bikin sistemnya lebih adil, lebih merata gitu. Jadi dia bilang sama orang di bawahnya, kalian makan secukupnya aja biar yang di bawah-bawah lagi bisa makan. Terus dia berusaha nyiapin 2 piring nih, lu kalian makan ada di piring doang, ini doang ya, nggak boleh makan yang lain ya, kasihan yang lain gitu. Dan sebagai biar konsistensi Imogiri dan si Goreng juga makan seperlunya. Ya tapi yang pasti gak bakalan lah didengerin begitu platformnya nyampe bawah, orang yang di bawah makan seenak-enaknya mereka gitu. Jadi tiap hari dia gak menyerah, dia tetap menyiapkan 2 piring dan tetap suruh orang yang di bawah makan 2 piring itu, tapi dia gak pernah didengerin. Sampai si Goreng bilang, awas lu kalian, kau makan gak dengerin, nanti gue berakin makanannya biar makanan kalian gitu atau apa gitu. Pokoknya habis itu jadi orang yang di bawah dengerin. Ya tapi orang yang di satu level di bawah mereka dengerin apa yang terjadi di level berikutnya kan. Kalau nggak semuanya melakukan hal yang sama ya tetap aja end up makanannya akan habis sebelum nyampe level yang di bawah gitu. Si Mogiri ini emang maksudnya dia berusaha adil ya. Jadi dia biarpun dia bawa anjing, dia gantian makan dengan anjingnya. Jadi dia benar-benar berusaha untuk ya gue cuman makan secukupnya biar orang di bawah bisa makan, dan anjing gue juga makan secukupnya. Jadi hari ini saya makan, besok anjing saya makan, terus jadi mereka nggak akan ngambil 2 porsi gitu. Dan si Goreng kan memang orangnya dia berusaha pengen biar adil juga. Dan pada suatu hari si Miharu yang suka naik turun platform itu muncul dalam keadaan terluka, dan setelah mereka bantu, ternyata si Miharu tahu-tahu suatu hari bunuh si anjingnya si Imogiri itu. Gua juga nggak gitu jelas kenapa dia bunuh anjing itu, apa karena dia dianggap officer, apa karena anjingnya mau dimakan atau gimana. Dan menurut si Imogiri yang jadi heartbreak ya iyalah anjingnya dibunuh. Dia bilang gak ada anak-anak di sini, si Miharu nyari anaknya itu bohong gitu loh. Pasti dia tukang mencelakain orang doang, karena toh gue officer, kita gak pernah admit anak-anak di dalam tempat ini gitu. Dan menurut si Imogiri ini juga penjara juga cuman sampai 200 level, dan karena dia dikasih taunya begitu.
Jadi pada saat bulannya ganti dan mereka tahu-tahu ada di level 202, si Mogiri gantung diri. Ya karena ternyata apa yang dia tahu semuanya bohong gitu. Dia dibilang cuma sampai level 200, ternyata ada level 202. Terus dia juga kehilangan anjingnya dan di level 200 bagaimana mereka bisa bertahan hidup gitu. Akhirnya si Goreng dia jadi makanannya si Goreng gitu dan si Goreng makin berhalusinasi gitu. Jadi kita juga ngelihat kalau si Goreng tuh makin lama makin setun lah. Lu bayangin lu harus makan orang mentah-mentah, juga tahu astaga, gue kira gue cuma retreat tapi ternyata kayak gini. Tapi di bulan berikutnya dia di-assign ke level 6. Level 6 nyampe-nyampe makanannya kan masih bagus tuh. Dan dia juga dapat teman sel baru namanya Baharat. Baharat ini dia bawa tali sebagai luxury itemnya dan dia juga punya prinsip yang sama dan bahkan mungkin lebih mulia gitu. Jadi si Baharat ini dia punya tali panjang, dia berusaha untuk coba manjat ke atas. Jadi mereka membujuk orang yang ada di level atasnya mereka, level 5. Lu tolong pegangin talinya, nanti gue manjat biar gue bisa nyampe ke level 0 untuk kasih tahu kalau kita mau keluar atau gimana kek, atau ketidakadilan di sini atau apa kek. Terus orang level 5 bilang oke, lempar talinya. Begitu dilempar mereka lepas, mereka jahat, terus malah diberakin segala. Pokoknya ini juga sebagai simbolisme kalau banyak orang yang gak peduli dengan orang lain gitu. Walaupun tidak ada salahnya membantu, banyak orang yang kayak gitu. Dan jadinya si Baharat hampir celaka gitu, hampir jatuh ke platform. Jadi dia dengan si Goreng, akhirnya mereka terinspirasi bagaimana kalau kita turun, terus kita menjaga makanan ini, kita kasih rasio biar semua orang bisa makan gitu. Dan untuk adanya keadilan lah gitu. Dan ini sebenarnya mungkin sangat langka ya, karena orang yang ada di level 6 basically gak usah khawatir apa-apa, mereka bisa makan dengan baik, bisa makan dengan enak. Tapi mereka berdua memutuskan untuk turun di platform itu, dan pada saat mereka masih ada di dalam level 50, mereka gak kasih orang-orang makan. Kalian biasanya ada makan kok katanya. Makanannya nyampe level 50 masih ada, jadi kalian puasa dulu hari ini biar orang-orang yang di bawah bisa makan, karena biasanya mereka kan pasti kelaparan kan. Gak ada yang mau dengerin, jadi mereka harus gebuk-gebukan, berantem. Siapa yang gak mau dengerin dihajar sama si Baharat sama si Goreng. Dan akhirnya ada satu orang yang pernah kenal si Baharat, mereka nanya, kok lu jadi kayak gitu sih? Maksudnya ya dengan cara kayak gitu apakah benar gitu? Bagaimana kalau kalian kirim pesan ke level 0 pakai simbolisme gitu. Misalnya contohnya kalian protect puding ini, namanya panna cotta, gue juga gak tahu itu kayak puding tampangnya. Jadi kita kasih message gitu, kalau kita berhasil protect puding ini nyampe bawah, sampai ke atas dalam keadaan utuh, keadaan baik, kita mau kasih tahu orang yang di atas kalau di sini itu masih ada rasa kemanusiaan gitu. Yang ada di sini tuh bukan binatang, kita tuh manusia, dan kita tuh orang-orang yang berbudaya gitu. Jadi kita terkurung di sini maksudnya biar ditolong, biar ada kesadaran tentang kondisi di sini yang sangat-sangat tidak ideal gitu. Nah jadi untuk selanjutnya si Baharat sama si Goreng protect lah si puding itu, dan mereka tiap turun makin bawah mereka kasih rasio makanan. Tapi kadang-kadang mereka harus berantem, akhirnya mereka udah benjut-benjut segala, hampir mati. Terus mereka berusaha menyelamatkan Miharu yang suka naik turun itu, tapi akhirnya dia mati juga dan mereka jadi terluka parah. Terus sampailah mereka di level 333 dan kayaknya inilah adalah level yang paling bawah. Dan ternyata ada anak kecil di situ, anaknya Miharu. Jadi si Miharu itu nggak ngaco gitu, beneran anaknya ada di situ. Terus si Goreng juga udah babak belur semua nih, dia juga kasihan, berarti anak ini kok bisa survive ya, dia nggak makan di level 333 selama ini. Kita kasih aja panna cottanya gitu.
Terus si Baharat, ya tapi kan ini pesan kita buat di atas. Cuma akhirnya dia nyerah juga karena mereka kasih nama anaknya, mereka kasih si puding itu. Dan kayak dapat pencerahan ya, mungkin anak ini bisa kita jadikan message gitu. Karena anak yang ada di level 33 ini bisa survive, ini sama aja message-nya, kita ada kemanusiaan di sini. Kita tuh ada kesusahan di sini, biar dibantu, biar mereka sadar kita bukan binatang, ya samalah. Dan pada saat itu ya udah si Baharat mati dan si Goreng akhirnya mengirimkan anak itu sendiri ke atas dan dia sendiri tetap turun. Nah di sini berakhir filmnya. Ayo. Jadi kita nggak tahu anak itu dikirim ke atas itu apakah pesannya nyampe. Terus kita nggak tahu si Goreng turun kemana lagi karena masih ada levelnya. Walaupun dibilang level 333 itu udah level terakhir. Terus di situ dia ketemu terima kasih teman pertama dia yang udah mati. Nah jadi semuanya up to interpretasi kita aja apa yang terjadi di film ini. Untuk orang-orang yang nggak suka film kayak gini pasti ngomel-ngomel, apaan sih endingnya kayak gini? Ya kadang-kadang gue juga merasa ngomel, apa sih nggak jelas gitu. Tapi ada beberapa interpretasi yang mungkin kita bisa ngambil dari sini. Jadi ini kayak semacam satire gitu, sindiran terhadap sosial kita. Seperti yang tadi gue bilang, kita pasti ada jenjang-jenjang yang berbeda ya. Dan orang-orang yang makin di atas makin makmur, makin gak mikirin orang-orang yang di bawah. Sedangkan orang yang di bawah mereka minta orang yang di atas melakukan sesuatu dong. Bantu kita yang ada di bawah. Tapi kadang-kadang juga nggak ngerti, nggak nyambung gitu loh, nggak nyampe pesannya gitu. Jadi kayak ya sekarang sih gue bilang ya, gue nggak suka sosial media karena banyak orang bego dan banyak orang yang palsu. Tapi sosial media itu di segi positifnya itu juga bikin orang-orang yang di bawah itu bisa didengar. Misalnya dulu katakanlah kita mengalami ketidakadilan dari suatu company, dari suatu bank misalnya. Kita mau ngomong sama siapa? Paling sama si bank. Oh ya makasih Bu, ini atas sarannya, kita akan perhatikan, bla 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 bla. Bodoh amat lu pulang, gua mana lu cuman sebutir pasir, kita nggak akan peduli sama lu gitu. Tapi kalau sekarang, kalau kita ada ketidakpuasan dengan company sesuatu, kita punya suara, biarpun suaranya mungkin sedikit, tapi setidaknya ada suara. Kita bisa komplain di sosial media, company ini monyet atau apa gitu. Nah jadi di film ini, apa yang dilakukan sama si Goreng itu dia berusaha ngirim pesan ke atas yang walaupun nyampe di atas, mungkin gak didengerin, mungkin gak dianggap, mungkin juga gak nyampe pesannya. Jadi ini dibiarin ngambang karena memang ini realistik apa yang terjadi di dunia kita. Kita berusaha kasih tahu kalau kita tuh menderita, minta bantuan, minta keadilan, tapi mungkin juga nggak dapet gitu. Dan selain itu juga ada dari segi munafiknya. Misalnya kita pengen keadilan nih, tapi kita sendiri juga harus bisa adil gitu loh. Dan terbukti kan kayak orang-orang yang banyak yang gak peduli gitu. Pokoknya gue mau makan dulu hari ini, bodo amat yang lain gak makan, gue harus selamat sendiri. Dan itu juga nyata. Terus satu lagi juga, ternyata walaupun si Baharat sama si Goreng berusaha kasih rasio semua orang, tetap aja makanannya gak cukup. Nah jadi pertanyaannya adalah, kalau gimana kita bisa adil terhadap semua orang kalau resourcesnya itu nggak cukup. Jadi pilihan kita adalah dua. Kita bisa bagi-bagi tapi akhirnya menderita semua, kelaparan semua. Dengan banyak pengorbanan, kita harus berjuang biar semuanya bisa dapat yang rata. Tapi end up tetap aja semuanya masih kelaparan, atau kita mengorbankan sebagian dari kita dan yang lain kenyang. Jadi ini kayak sistem sosialisme kayak apa gitu. Dan film ini juga
kasih lu pertanyaan terbuka nih, mendingan yang mana gitu. Terus apalagi ya yang mau dikasih dipesan di film ini, kalau menurut gue si Pete ini adalah kayak neraka gitu. Kayak mereka angka 333 dikali 2 orang itu kan jadi 666. Itu kan kayak simbolnya hell gitu. Terus juga kalau kita di apartemen kan biasa lantai 1 itu di bawah, terus makin naik makin gede angkanya. Kalau ini lantai 1 di atas gitu. Dan kayaknya hell juga kayak gitu. Lantai 1-nya di atas terus makin turun level berapa. Terus kayaknya orang-orang yang masuk di sini nggak ditakdirkan untuk keluar deh, dan kalaupun mereka keluar pasti kacau banget. Dan apa yang bisa mereka membuat mereka keluar dari tempat itu. Jadi endingnya juga sebenarnya endingnya itu juga dikonfirm sama direktornya, si Goreng itu mati gitu. Jadi dia halusinasi dan dia dikasih tahu buat mengirimkan pesan lu nggak usah ikut gitu. Dia nggak usah ikut anak kecil itu di platform untuk nyampe level 0. Cuma anak kecil itu yang naik cukup. Dan ini juga nyambung ke dunia nyata. Misalnya kayak revolusi, kayak perang atau apa, atau macam kita dulu reformasi lah apalah. Kadang-kadang orang-orang yang berjuang, orang-orang yang penting gak ngelihat akhirnya mereka gugur dalam perjuangan itu gitu. Jadi apa yang pesan yang kita mau sampaikan kalau udah diteruskan atau mungkin terputus di tengah jalan karena reality memang gak selalu indah, kita belum tentu bisa ikut, banyak kan gak bisa ikut. Jadi kayak gitu. Jadi film ini depresi banget deh. Dan walaupun depresi kayak gitu, tapi ya seperti gue bilang, ini adalah reflection dari apa yang terjadi di dunia nyata gitu. Dan banyak juga orang-orang yang jadi, ya namanya kadang-kadang kita suka dikasih tahu, misalnya gue gak suka orang yang sangat negatif, misalnya tiap ketemu komplain, gue mau kayak gitu, pusing berisik. Nah kadang-kadang orang misalnya ngelihat, gue pengen kaya, orang itu punya mobil, punya rumah, punya apa, hidung 3 atau apa, dan sementara gue kayak gini. Tapi orang yang komplain itu nggak lihat kalau di bawahnya ada orang yang sendal aja gak punya, harus kerja keras, dan rumah nggak punya misalnya. Dan orang yang nggak punya rumah mungkin juga, aduh coba gue pengen punya rumah, padahal di bawahnya ada yang makan aja nggak bisa. Jadi kita seringnya ngelihat ke atas dan nggak ngelihat ke bawah. Dan lebih gampang kita untuk, satu lagi lebih gampang untuk kita melakukan sesuatu kalau kita di atas dong, karena kita punya resources untuk melakukan sesuatu. Jadi orang-orang yang di tengah misalnya, mereka juga nggak bisa spare apa-apa karena pas nyampe mereka makanannya tinggal dikit. Sedangkan orang yang di atas mereka bisa lebih melakukan sesuatu, tapi secara ironi mereka malah nggak merasa perlu melakukan sesuatu. Toh mereka nggak susah, toh gue nggak ada keuntungannya, dan gue juga nggak ngerasa harus ngapa-ngapain, gue cuman menjalani aja, ini bisa makan enak gitu. Toh kemarin gue sempat kelaparan dan gimana. Nah jadi gitu deh. Jadi film ini buat kita, ya ini mungkin dalam ya, dan depresif banget. Dan satu lagi. Jadi buku yang dibaca si Goreng ini, yang namanya Don apa itu, ini menceritakan tentang seseorang yang awal-awalnya itu sangat dari realis berubah jadi idealis gitu. Jadi dia agak-agak konyol sih, gue juga gak bisa ceritain secara banyak. Jadi dia kayak jadi naik itu apa sih, pokoknya kayak Robin Hood naik pendekar atau apalah, yang dia jadi punya visi kalau dia tuh bisa jadi pahlawan, bisa jadi pendekar gitu loh. Dan keluarlah dia
karena dia baca buku romantis, dia merasa bisa jadi orang ini gitu. Dia keluar ngelihat ngelihat uh, penginapan, dia bilang, oh ini adalah castle nih. Castle itu apa sih? Kuil, pura, apa? Pokoknya castle nih. Jadi gue bakal tinggal di sini nih, dan ini adalah dia sendiri punya bayangan-bayangan yang gak sesuai kenyataan. Misalnya kayak dia ngelihat bangunan kecil, dia bilang, oh ini raksasa, gue akan melawan raksasa ini. Jadi dia orangnya sangat kayak halusinasi, kayak setengah menganggap dia itu kayak pokoknya jadi pendekar, jadi pejuang, dia berusaha untuk membebaskan princess, padahal semuanya itu ada di kepala dia sendiri gitu, ada di bayangan dia sendiri. Terus tapi dia jadinya sering digebukin, karena kan orang kayak gitu mungkin aneh ya, mungkin menyebalkan kali ya, dia kayak merasa dia orang mulia gitu. Terus dia ngerasa gue harus menyelamatkan putri, gue harus melawan raksasa, gue harus memprotek desa ini, padahal semuanya itu ada di bayangan dia semua. Dan orang-orang ada yang kayak, oh ikutan deh, oh iya saya putri gitu, oh iya ini raksasa gitu. Tapi ada juga yang kesel digebukin, lu apaan sih, lu sok-sokan jadi pendekar yang merasa nggak usah bayar kalau dia makan gitu. Jadi saking seringnya dia digebukin, dan akhirnya lama-lama dia juga sadar ini kayaknya romantis ide-ide romantis ini ternyata nggak realistik. Dia jadi balik dan jadi merasa harus balik ke reality lagi. Sebenarnya bukunya panjang, bukunya ngerti nggak sih, gue ngomongnya juga nggak jelas. Akhirnya dia jadi malu, dia balik lagi ke reality. Jadi kayaknya ini mensimbolkan tentang karakternya si Goreng. Si Goreng awalnya kan kayak dia jadi idealis gitu. Kita harus bisa membuat perubahan di tempat ini gitu. Kita harus bisa membuat dia lebih ideal, kita bisa membuat keadilan gitu. Tapi begitu dia menjalani satu-satu, dia mulai kehilangan harapan dia dan mulai balik jadi realistik lagi. Ini kayaknya gak akan bisa gitu. Nah, itu sih. Apalagi ya, makin gak jelas kan gue ngomong. Ya udahlah. Kalau gue inget mungkin pas gue upload. Ya, jadi kalau kalian mau nonton film ini, gue nonton sih terpaku ya, bukan terpaku. Kayaknya cukup filmnya itu warnanya kagak ada, maksudnya ya adanya tempatnya cuma di situ-situ aja, orangnya parah-parah, terus ceritanya depresi. Gue kalau lagi nonton itu orang lu ngapain sih selalu nonton film gak jelas itu, bahwa yang indah-indah kayak yang cantik-cantik kayak apa gitu. Jadi gak semua orang akan suka film ini gitu, tapi mungkin buat yang suka nonton ya ini sebagai apalah, bikin mikir dikit lah tentang dunia ini gitu. Ya kalau gue mau kasih bintang, gue kasih 7,5 deh, karena ya oke, gue merasa dia banyak sekali ide-ide dan pesan-pesan yang disampaikan, tapi gue juga pengennya mungkin lebih jelas dikit deh, ada sedikit kesimpulan. Ngatung nggak apa-apa, tapi kalau nggak ngatung mungkin rating gue lebih tinggi. Itu aja.